Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, nikmat Islam yang dirahmati Allah, bahaya besar menunda-nunda sholat wajib. Seringkali kita dihadapkan pada kondisi yang sangat sibuk, mengurus rumah, mengurus pekerjaan, mengurus anak, mengurus suami, mengurus bisnis, mengurus banyak hal yang membuat kita tanpa sadar menunda-nunda sholat. Saat azan tiba, bukannya langsung ambil wudhu dan melaksanakan ibadah wajib ini, kita malah keasyikan dengan aktivitas kita, bahkan tak jarang kita menundanya. Agar kita tidak menunda-nunda sholat wajib saat tiba waktunya, kita harus mengetahui apa saja bahaya menunda-nunda sholat wajib. Yang pertama adalah dosa besar. Orang yang menunda atau bahkan meremehkan waktu sholat fardu sampai lewat waktunya adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surah Maryam ayat 59. Makna idhatus sholat, menyia-nyiakan sholat, menurut sebagian ulama tafsir adalah sholat di luar waktunya dan suka meninggalkan sholat. Umar bin Abdul Aziz berkata tentang maksud ayat di atas, mereka menyia-nyiakan sholat itu bukan meninggalkannya, tetapi menunda-nunda waktunya. Imam Ibnu Katsir menukil perkataan Al-Auza'i yang dari Musa bin Sulaiman dari Al-Qasim bin Muhaimaroh tentang maksud ayat di atas. Mereka menyia-nyiakan, menunda-nunda waktunya, kalau meninggalkan maka telah kafir. Yang kedua, akan mendapat celaka dan kehancuran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lupa akan sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Orang-orang lupa adalah orang-orang yang lalai dan meremehkan sholat. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang yang lupa akan sholatnya. Beliau menjawab, yaitu mengakhirkan waktunya. Mereka disebut orang-orang yang sholat, namun ketika mereka meremehkan dan mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya, mereka diancam dengan wail, azab yang berat. Yang ketiga, mengalami kerugian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Para mufassir menjelaskan maksud pengingat Allah dalam ayat ini adalah sholat 5 waktu. Maka barang siapa disibukkan oleh harta, perniagaannya, kehidupan dunianya, sawah ladangnya, dan anak-anaknya dari mengerjakan sholat pada waktunya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka telah sukses dan beruntunglah ia. Sebaliknya jika rusak, sungguh telah gagal dan merugilah ia. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lain dari Abu Hurairah. Yang keempat adalah akan dimasukkan ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui gayu. Kecuali orang-orang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan
sedikit pun. Quran Surah Maryam ayat 59 hingga 60. Adapun Gayu adalah lembah yang berada di neraka jahanam yang amat jauh kedalamannya. Sangat busuk rasanya bagi orang-orang yang melalaikan sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, maka wailah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Yang dimaksud wail adalah lembah di neraka jahanam yang seandainya gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya, maka akan hancur lebur karena panasnya. Itulah tempatmu kelak jika kamu tidak mau bertaubat. Jika sudah tahu tentang ganjaran yang diterima oleh orang yang lalai terhadap ibadah sholat, mari kita berusaha untuk menyegerakan sholat saat azan jika tiba. Semoga Allah menjaga keistiqomahan kita untuk selalu melaksanakan sholat di awal waktu. Amin. Allahumma amin. Semoga dengan lampiran ini bisa memberikan manfaat untuk menambah ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.